Fansal Labiba dari mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan Manajemen S1. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai Starbucks dan menu khusus Starbucks yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan strategi global di Starbucks Corporation. Starbucks merupakan perusahaan kopi terbesar di dunia dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks merupakan perusahaan yang tidak hanya menjual kopi, namun juga menjual suasana dan fasilitas restorannya dengan konsep open kitchen. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai Starbucks dan menu khusus Starbucks yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan strategi global di Starbucks Corporation. Yang pertama, ada manajemen marketing internasional yang diterapkan oleh Starbucks Corporation. Starbucks untuk mengembangkan usahanya dalam memperluas usaha, Starbucks melakukan cara yang cepat untuk memperluas arus modalnya demi perluasan atau ekspansinya di negara. Pada saat ini, kopi telah menjadi komoditas penting karena permintaan pasar atas biji kopi yang tidak pernah menurun. Kopi telah menjadi minuman yang paling banyak disukai oleh masyarakat dunia, dan hal ini sangat dipahami oleh Starbucks. Dalam manajemen marketing internasional ini, Starbucks menerapkan strategi pemasaran internasional yang dilakukan oleh Starbucks, yaitu yang pertama, ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah tipe strategi kompetitif di mana organisasi berupaya membuat produk atau jasa yang ditawarkannya berbeda dengan para pesaing. Dalam hal ini, Starbucks mendiferensiasikan jasanya menjadi retail restoran, retail kopi, minuman, dan hiburan. Dengan produk unggulannya itu seperti cappuccino, biji kopi, merchandise, baked goods, and made-to-order beverage. Yang kedua, ada strategi fokus. Strategi fokus adalah salah satu tipe strategi yang menekankan pada konsentrasi terhadap suatu pasar regional atau kelompok pembeli tertentu. Starbucks terfokus pada segmen menengah atas. Starbucks dapat menentukan sendiri produk yang akan dijual serta menentukan harga dan biaya promosi bagi produknya. Selain itu, Starbucks juga dapat menentukan sendiri jalur distribusi produknya sesuai yang diinginkan. Starbucks juga melakukan research and development untuk menambah varian produknya dan melakukan inovasi dalam cara menjual kopi. Kemudian, Starbucks mempopulerkannya. Pengguna menggunakan prepaid Starbucks Card sebagai cara baru untuk membayar kopi dan memperkenalkan Starbucks Express website di mana pelanggan dapat memesan dan membayar minuman dan makanan secara online. Starbucks juga melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter yang menyampaikan informasi-informasi promo terkini dari Starbucks. Di aplikasi lain, Starbucks juga memberikan informasi terkini tentang promo yang sedang berjalan, tetapi di line ini lebih spesial karena setiap pengguna yang menambah Starbucks sebagai teman official line, Starbucks biasanya mendapatkan gift voucher potongan harga sebesar 50% setiap pembelian jenis kopi tertentu. Selain itu, dalam manajemen marketing internasional, Starbucks memiliki strategi pemasaran untuk menjangkau pelanggannya. Yang pertama itu ada menjaga cita rasa kopi sejarah Starbucks. Starbucks menunjukkan bahwa mereka menempatkan penekanan yang besar pada kualitas produk kopi mereka. Bahkan, jika harga sedikit lebih mahal dari yang diharapkan, sangat sebanding untuk memuaskan pelanggan dengan kaya rasa, lezat, dan aroma. Yang kedua, ada menciptakan masyarakat Starbucks. Strategi pemasaran Starbucks diperluas untuk menciptakan sebuah masyarakat sekitar mereka. Pada situs web mereka, individu didorong untuk mengekspresikan pengalaman mereka dengan sejarah Starbucks dan perusahaan berusaha secara pribadi bergabung dalam diskusi. Yang ketiga ialah sebagai tempat ketiga. Strategi pemasaran Starbucks telah berfokus pada menciptakan tempat ketiga bagi setiap orang untuk pergi antara ke rumah dan bekerja. Starbucks ingin menciptakan pengalaman untuk bagi pelanggan mereka yang menggabungkan padatan jadwal mereka, serta sebagai tempat untuk bersantai. Adanya suasana yang berbeda dalam Starbucks membuat orang-orang terkesan sangat penting bagi Starbucks karena mereka telah menyadari bahwa ini adalah salah satu konsep yang kuat untuk melekat pada Starbucks, yaitu untuk pelanggan. Yang terakhir adalah pemasaran merek. Strategi pemasaran
Starbucks selalu berfokus pada word of mouth, yaitu perkataan mulut. Iklan dan menjaga kualitas tinggi dari produk dan layanan mereka yang berbicara sendiri. Selain itu, Starbucks juga mempraktikkan marketing mix yang terdiri dari 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, and physical evidence. Yang kedua, ada manajemen rantai pasok. Dalam manajemen rantai pasok, Starbucks menjalankan strategi yaitu strategi partnership dengan mitra supplier, processor, dan farmer dalam mengelola kebutuhan biji kopi yang berkualitas atau supply. Kemudian Starbucks menjamin dan mengelola langsung para mitra supplier, processor, dan farmer yang terlibat. Kemudian Starbucks menjalankan program cafe atau Coffee and Farmers Equity Practice yang juga dikemas sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR Starbucks. Program ini dijalankan dengan tujuan yang pertama menjamin keberlangsungan suplai biji kopi yang berkualitas dan dihasilkan oleh para petani yang tidak terjerat oleh para pedagang atau tengkulak biji kopi. Yang kedua, ada pengelolaan lahan pertanian kopi dengan metode yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu, ada kesejahteraan para petani kopi yang terjamin. Yang terakhir, ada manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia, Starbucks menerapkan 6 prinsip kepada karyawannya. Yang pertama itu ada achievement factor. Starbucks dalam menjalankan bisnisnya berorientasi pada kepuasan karyawan, sehingga dalam menjalankan bisnis, karyawannya menjalankan bisnis sesuai dengan cara mereka sendiri, dengan harapan konsumen akan puas dan akan kembali. Selain itu, karyawan akan mendapatkan bonus untuk libur dan diskon pada saat membeli Starbucks bagi karyawan yang bekerja lebih dari 20 jam. Pembagian hasil keuntungan melalui saham kepada karyawannya sebagai rewards atas kerja mereka terhadap perusahaan. Yang kedua ada recognition. Karyawan diberikan kebebasan dalam memberikan saran dan kritik terhadap perusahaan. Perusahaan menghargai kritikan dan saran lalu menyikapi untuk kemajuan perusahaan. Starbucks sangat menghargai karyawannya itu sebagai mitra. Yang ketiga itu ada work itself. Karyawan Starbucks dalam menjalani rutinitas kerjanya memunculkan kebersamaan sebagai tim. Manajer adalah pimpinan, tetapi karyawan bisa melakukan pengambilan keputusan sejauh itu untuk menguntungkan pelanggan dan berdampak pada kepuasan pelanggan. Karyawan dalam menjalankan bisnisnya harus berpatokan bahwa semua aspek di Starbucks adalah penting, yaitu konsumen, pengendalian mutu, bahan baku, dan bekerja harus menunjukkan quality service. Yang keempat itu ada responsibility. Starbucks memberikan kebebasan pada karyawannya, namun harus disertai tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Manajer memberi kesempatan kepada barista untuk memberikan masukan dan jam kerja yang fleksibel, namun menuntut tanggung jawab agar memberikan yang terbaik untuk kepuasan konsumen quality service. Yang kelima itu ada advancement. Starbucks dalam pengembangan karyawan dengan memberikan kemungkinan berkembang kepada karyawan sehingga menjadi mitra suatu saat nanti, sehingga pengalaman bekerja di Starbucks adalah menyenangkan. Dalam pengembangan karyawan, Starbucks memberi training kepada karyawan dalam pembuatan kopi, pemilihan bahan baku kopi, hingga pengembangan bisnis. Yang keenam itu ada growth. Karyawan termotivasi dengan Starbucks dengan memberikan kompensasi berupa pembagian keuntungan bagi karyawan. Motivasi karyawan tercipta dengan mereka bekerja dengan lingkungan yang menciptakan kenyamanan dan disertai dengan penambahan bonus berupa pendapatan atas hasil bagi saham. Sekian presentasi dari saya mengenai penerapan strategi global di Starbucks Corporation. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sekian video dari saya, penjelasan mengenai penerapan strategi global di Starbucks Corporation. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan jangan lupa di like and subscribe channel YouTube ini. Bye bye.